Bagian ketiga kita akan membahas tentang radioaktivitas. Radioaktivitas disebut juga peluruhan radioaktif, yaitu peristiwa terurainya beberapa inti atom secara spontan yang diikuti dengan pancaran partikel alfa, beta, dan gamma. Sinar-sinar yang dipancarkan tersebut disebut dengan sinar radioaktif, sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut dengan zat radioaktif. Berdasarkan partikel penyusunnya, sinar radioaktif dibagi menjadi 3, yaitu alfa, beta, dan gamma. Sinar alfa dikenal juga dengan inti helium dan bermuatan positif. Dia dapat menghitamkan plat film, yang berarti dia memiliki daya ionisasi yang paling kuat dibandingkan 3 sinar yang lain. Memiliki daya tembus yang paling lemah dibandingkan dengan 3 sinar yang lain. Karena dia bermuatan positif, dia dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Untuk sinar beta, dia memiliki muatan yang negatif. Dia memiliki muatan dan dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Memiliki daya ionisasi lebih kecil dari partikel alfa, tetapi memiliki daya tembus yang lebih besar dari partikel alfa. Sedangkan sinar gamma merupakan jenis radioaktif yang tidak memiliki muatan, sehingga dia tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Memiliki daya ionisasi yang paling lemah, akan tetapi memiliki daya tembus yang paling besar. Pada saat proses peluruhan, suatu inti atom akan berubah menjadi inti atom yang lain, di mana sisa inti atom itu dapat kita hitung. Caranya adalah dengan menentukan pertama kali adalah menentukan waktu paruhnya. Waktu paruh adalah waktu untuk menjadi separuh dari inti yang lama menjadi inti yang baru. Kita simbolkan dengan T setengah. Untuk menghitung peluruhan ini kita bisa menggunakan persamaan NT sama dengan setengah pangkat T per T setengah N0, di mana NT ini adalah sisa dari unsur radioaktif, sedangkan N0 ini adalah massa awal atau bagian awal dari inti radioaktif. T itu adalah waktu, sedangkan T setengah adalah waktu untuk menjadi setengah dari asalnya. Kita bisa menggunakan persamaan NT sama dengan lambda N0 E pangkat min lambda kali T, di mana lambda di sini adalah konstanta peluruhan, nilainya sama dengan ln 2 per T setengah. Kita juga bisa menghitung laju peluruhan atau aktivitas radioaktif dengan menggunakan A sama dengan lambda kali N, di mana lambda itu adalah tetapan peluruhan, N ini adalah jumlah inti, sedangkan A adalah aktivitas radioaktif dengan satuan Becquerel. Seperti apa yang sudah disampaikan di awal bahwa radioaktivitas ini digunakan untuk menghasilkan isotop-isotop radioaktif yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah iodium 131, ada xenon 133, ada besi 59, ada kobalt 60, ada C14 yang digunakan seperti apa yang tertulis di sini. Di bidang hidrologi, bidang biologis, bidang pertanian, bidang industri, dan bidang arkeologi, semuanya digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Akan tetapi ada sisi negatifnya, terutama beberapa sinar radioaktif seperti gamma. Apabila terkena atau terpapar sinar gamma dalam jangka waktu yang sangat lama, tentunya akan menyebabkan kematian tingkatan sel. Baik Mas dan Mbak, ini bagian ketiga adalah bagian akhir dari pokok bahasan fisika inti dan radioaktif. Untuk mengecek apakah kalian sudah memahami atau tidak, maka jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah sebutkan penyusun dari inti atom. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan defek massa? Yang ketiga,
Bagaimanakah cara kita menentukan energi ikat inti? Yang keempat, sebutkan jenis-jenis reaksi inti. Yang kelima, sebutkan beberapa jenis isotop radioaktif yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Untuk informasi lebih lanjut silakan literasi buku kalian atau mencari sumber-sumber literasi yang bisa kalian peroleh di internet. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.